Assalamualaikum. Biar kata telat ya saya mesti cerita. Pertama saya mau kasih tahu teman-teman, kayaknya saya memang awalnya dijerumusin. Kok orang udah kemana-mana baru mulai jadi YouTuber. Sebenarnya 6 bulan yang lalu saya didorong-dorong sama teman untuk bikin channel YouTube, bahkan TikTok. Saat itu saya mengatakan bahwa saya masih senang menulis ketimbang ngomong. Karena kalau ngomong paling pol saya menjadi narasumber sosialisasi peraturan daerah nomor 4 2015 tentang pelestarian budaya Betawi, atau dalam diskusi-diskusi tertentu budaya Betawi utamanya. Tapi teman yang datang duluan bilang, bisa bang, potensi abang besar. Saya bilang saya nggak ngerti. Yang kedua, saya nggak punya apa-apa. HP saya aja kagak begitu bagus, gimana perlengkapan lain. Gak lama kemudian ada teman lain datang. Kalau ente mau bikin channel YouTube, mau bikin konten, modalnya gede bang. Jadi saya makin diem aja gitu loh. Ceritalah bla bla begini begitu supaya kontennya bagus, hasilnya bagus dan sangat menarik buat ditonton orang. Saya cuma punya semangat, waktu, pemikiran dan memori-memori yang bisa saya jelaskan, saya terangkan, saya bilang gitu. Akhirnya kalau memang harus bermodal besar, saya nggak mungkin jadi YouTuber. Jadi saya nih sebenarnya merasa dijerumusin nih. Akhirnya sekarang jadi YouTuber. Kenapa? Dua orang yang pertama teman saya itu ya nggak datang lagi, mungkin nggak bisa, atau kesempatannya terbatas dan masih terfokus pada permodalan yang gede. Sebulan yang lalu teman saya namanya Toro Sutomo, dulu bareng-bareng waktu masih main orkes Melayu tahun-tahun 2004 sampai 2010. Dia udah bikin konten tentang musik dan dia lihat saya harusnya bicara bukan saja budaya tapi politik dan perkembangan politik di saat kemarin pemilu, pileg dan pilpres. Saya mikir emang gampang bikin gitu. Katanya sih gampang gitu loh. Cukuplah HP yang ada, yang memorinya cukup untuk 1-2 konten. Saya belum jawab. Seminggu kemudian dia datang, dia bilang langsung aja yuk kita jalan ya, lihat situasi biar pikiran terbuka. Akhirnya saya cobalah bikin. Saya menanggapi situasi politik dan saya berpikir menganalisis, tapi tidak dalam konteks menambah kekisruhan, bukan untuk provokasi. Pemikiran saya adalah mencari jalan keluar dari problematika yang ada. Dan yang pertama itu saya kasih kepada Toro, akunnya, channelnya, terbitlah dia. Sebelumnya ada sisa rekaman yang saya bilang kalau orang Betawi ngadat itu saya kirim ke dia, alhamdulillah mulai disukai orang. Nah ini ceritanya. Berikutnya saya bilang saya tetap konsen pada budaya Betawi. Saya ingin bercerita apa-apa yang belakangan ini hilang, termasuk ceritaan tentang apa itu saya boleh kaya. Cuma saya pilah-pilah menjadi sebuah cerita-cerita pendek. Itulah yang saya sebut ceritaan dari tanah Betawi dengan judul-judul tertentu. Terus berjalan, alhamdulillah direspon sama teman-teman, banyak teman di sono. Dan ada yang bantuin, ada yang kasih tongsis, ada yang kasih ini dan sebagainya lah. Saya dengan waktu yang cukup yakin bahwa saya bisa melahirkan 2 atau 3 konten sehari. Cuma dibilangnya jangan, bosan orang. Oke, saya akan 2 hari sekali, 3 hari sekali 1 konten, no problem. Jadi dari terjerumuskan saya oleh teman, dijerumusin oleh teman, ya akhirnya saya terbiasa bagaimana caranya
membuat konten. Tentu saja banyak teman-teman yang mengkritik, yang merespon dengan saran dan sebagainya, tentu saya terima dalam kesahajaan saya. Semoga apa yang saya lakukan intinya berupa kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, menggembirakan dan menghibur orang. Semoga channel saya disukai orang. Akhirnya biar saya kesel pada si Toro itu, ya saya berterima kasih dijerumuskan jadi YouTuber, apa boleh buat. Dan saya akan terus menuju perjalanan panjang dari semua problematika, dari semua hal ehwal yang bisa saya sampaikan. Dan semua itu saya niatkan untuk kebaikan. Sekali lagi untuk kebaikan dan tidak mau untuk kekisruhan dan kekacauan. Terima kasih, mudah-mudahan didoain sama teman-teman. Assalamualaikum.